Suatu ketika di kota W, Asia Tenggara, diadakannya pertemuan antar negara yang bertujuan melawan korupsi yang disebut dengan Konvensi Pan-Asia. Di podium, terlihat seseorang berpidato. Dia adalah William Look, pemimpin dari Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong. Ia berpidato tentang sejarah terbentuknya ICAC atau KPK Hong Kong. Setelah konvensi Pan-Asia selesai, terlihat William Look berbicara dengan atasannya mengenai petinggi bea cukai dan petinggi dinas kelautan yang melakukan pencucian uang. Di sela pembicaraan, atasan Look mengenalkannya pada seorang Pong, sebut saja Hakim Pong. Di sini, Hakim Pong mengatakan kalau dia akan ke Hong Kong untuk membahas tentang perdagangan manusia dan penyelundupan imigran. Di tengah percakapan, Hakim Pong didatangi seorang wanita dengan bom di badannya. Luke mulai membujuk wanita tersebut. Namun, ada orang lain yang mencoba membunuh Hakim Pong. Luke mulai menghalau semua orang yang menargetkan Hakim Pong. Namun naas, atasan tertembak di tempat dan akhirnya kejar-kejaran pun dimulai. Sampai di parkiran, Luke berhasil membunuh pria tersebut karena mencoba melawan. Di gedung KPK Hong Kong, rapat sedang berlangsung yang membahas masalah perdagangan dan penyelundupan manusia. Mereka mulai mengecek rekaman dari informan Luke yang berisi tentang pertemuan petinggi bea cukai, yaitu Yat Long, yang melakukan terima suap dan kontak dengan orang mencurigakan. Luke datang terlambat dan mendengar hasil dari penyadapan ponsel kalau Yat Long akan melakukan pemeriksaan dermaga secara langsung. Esoknya, Luke dan anak buah mulai memata-matai apa yang dilakukan Yat Long. Luke merasa curiga dengan salah satu kontainer yang lolos tanpa melalui pemeriksaan. Luke dan kawan-kawan pun mulai mengikuti. Setelah sekian lama, mereka sampai di gudang logistik. Kontainer pun dibuka dan banyak wanita yang keluar. Di sini Luke menyadari kalau itu adalah penyelundupan imigran gelap. Luke mulai menyergap mereka dan terjadi baku tembak. Bantuan yang dipimpin Liu datang dan memukul kabur para penyelundup. Di sebuah warkop, Tammy, asisten Luke, bertemu Lam, informan, dan sahabat Luke. Karena sebentar lagi Luke ulang tahun, Tammy meminta saran Lam. Adegan berganti ketika bawahan Luke, sebut saja Ming, datang ke Padi Jompo untuk menjenguk ayahnya yang secara kebetulan bersamaan dengan adiknya, sebut saja Fei.
Di sini, Ming mencurigai sang adik terlibat di kejadian dermaga kemarin. Tetapi Fei mengelak kalau dia tidak terlibat. Di Biro Keamanan, Direktur mengatakan kalau kejadian baku tembak di dermaga kemarin viral dan mendunia. Di sini juga Liu menyimpulkan setelah ditemukannya bukti peluru kelas militer dan meyakini kalau semua senjata itu hasil dari penyelundupan dan yang memimpin mereka adalah King, sang buronan internasional. King adalah orang berbahaya yang melakukan berbagai bisnis kriminal, mulai dari narkoba sampai perdagangan manusia. King juga sering menyuap pejabat pemerintah untuk melancarkan bisnisnya. Luke juga meyakini kalau King juga terlibat dengan penyerangan konvensi Pan-Asia Tenggara tempo lalu. Diketahui juga, King menargetkan Hakim Pong di konvensi Pan-Asia karena Hakim Pong lah yang melakukan penelusuran bisnis ilegalnya, sehingga pembekuan aset-aset King terjadi. Mereka juga memprediksi King akan datang ke Hong Kong bersamaan dengan Hakim Pong yang menjadi target pembunuhannya. Di atas kapal, King dan dia, sebut saja Cumok, bertemu, berdiskusi agar bisa menghabisi Hakim Pong. Terlihat juga seorang pria, panggil saja Siu, yang berkata, kalau kita tidak bisa menghabisi Hakim Pong, semua bisnis kita pasti tak akan ada yang bertahan. Di kantor, Luke mulai mengkorek petunjuk yang diberikan informannya. Luke menyimpulkan kenapa susah mencari petunjuk, karena mereka melakukan suap dengan cara tunai. Dan Luke curiga wanita bernama Cumok yang bertemu dengan Yatlong adalah perantara mereka dengan pejabat Hong Kong. Luke memutuskan untuk pergi bertemu langsung petinggi bea cukai Yatlong. Belum sempat bertemu, malah ini yang terjadi. Yatlong mati terbunuh. Di tempat lain, Liu menyambut kedatangan Hakim Pong di Hong Kong. Dia diberitahu kalau ada pertemuan dadakan selain di jadwal utama. Liu pun cuma bisa ngebacot. Di sisi Luke, dia datang ke rumah sahabatnya Lam, disambut dan diberi surprise. Di sini, Lam terus menasehati Luke agar segera berkeluarga, agar tidak gila kerja. Lanjut, sepulang dari pertemuan Hakim Pong yang dadakan tadi, Liu menyadari ada yang tak beres di jalan. Ternyata benar, King juga ada di Hong Kong dan mengincar Hakim Pong. Dan yang jadi korban malah sang asistennya Alice. Karena gagal, King memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Di rumah sakit, mereka mendapat perawatan. Liu meminta Hakim Pong segera meninggalkan Hong Kong. Namun, Hakim Pong menjelaskan kalau Alice adalah korban dari perdagangan manusia di sepanjang perbatasan Thailand-Birma. Dan dengan tegas, kalau dia kembali sekarang, sama aja dengan kita mengaku kalah. Di sisi King dan Cumok bertemu kembali, membahas kegagalan menghabisi Hakim Pong. Dan mereka juga mendapat kendala dari orang-orang KPK Hong Kong. Di kantor, Luke mendapat informasi baru tentang Cumok yang terus melakukan kontak dengan seorang pria, yaitu Siu, yang tak pernah memiliki catatan kriminal dan tak pernah memiliki catatan payment yang memungkinkan dia selalu melakukan transaksi secara tunai. Dan Luke positif curiga pada Siu. Secara penyuapan sering dilakukan langsung tunai agar tidak terdeteksi. Ming melihat foto sang adik ada dalam berkas DPO. Setelahnya, Ming bertemu dengan sang adik Fei. Dia terus mendesak Fei agar mengakui apakah dia terlibat di kejadian gudang kontainer. Namun Fei bersikuku mengelak dan pergi meninggalkan sang kakak. Di perjalanan, Fei dihadang dan kejar-kejaran dengan beberapa orang. Sang kakak Ming datang membantu.
Sang kakak menyuruh Fei jangan pulang ke rumah, dan dia menyuruh Fei untuk bersembunyi sementara waktu. Hari berganti. Di kantor, Luke menyuruh bawahannya mencari lokasi Xiu. Setelah ia mendapatkan informasi, ia bergegas ke tempat Xiu untuk mengetes langsung apakah Xiu benar-benar terlibat. Luke bertemu Xiu dan memancing dia dengan kata-kata agar Xiu mengaku sambil meninggalkan kartu namanya. Luke terus bekerja pakai kuda. Lam menelpon dan ngeprank agar Luke berhenti sejenak dalam bekerja. Di tengah mereka berbincang, datang wanita bawa bom di badannya. Dan Lam memutuskan untuk berkorban. Setelah kejadian itu, Luke depresi dan dihibur Liu dengan Mak Boy. Di sisi Ming, dia menemui adiknya Fei yang bersembunyi. Di tengah perbincangan, Fei mengaku dan menyesal terlibat meskipun dia hanya diperintahkan untuk mengirim barang saja. Ming dan Fei keluar dan mengetahui ada Luke dan ia bersembunyi. Di kantor, Ming dipanggil Luke dan diperlihatkan sesuatu. Ming mengaku kalau adiknya terlibat dan malah menyembunyikannya. Dia pun dibebas tugaskan dan Luke berjanji kalau adiknya akan baik-baik saja. Hari di mana Hakim Pong melaksanakan pertemuan tiba. Sebelum ke tempat acara, Xiu menelponnya dan berkata kalau King akan datang saat kau memberikan pidato. Asalkan aset-asetku tak kau bekukan lagi, itu tak akan terjadi. Dan kami akan melupakan semuanya. Hakim Pong tegas menolak tawaran Xiu. Di hari yang sama, Fei tiba-tiba diculik anak buah King. Dan nampak Xiu datang ke kantor Luke untuk melaporkan sesuatu, yaitu tentang aktivitas Cumok dan King. Dan dia bilang ada satu nama lagi di antara mereka yang tak akan Luke sangka, yakni Hakim Pong. Setelah Luke mendapat konfirmasi kebenarannya dari Temi, ia pun bergegas ke pertemuan Hakim Pong. Luke tiba di pertemuan dan mendengarkan pidato pengakuan Hakim Pong sendiri. Ia memutuskan untuk membawanya pergi agar Hakim Pong selamat, karena dia adalah salah satu saksi penting dalam kasus ini. Acara pun bubar. Luke memperhatikan, dan ternyata Fei jadi sandera dengan bom. Dan terjadilah baku tembak hingga mereka sampai di sebuah gedung.
Yang akhirnya King pun muncul di hadapan mereka. Baku tembak terus berlanjut, sehingga Liu tertembak dan dijadikan sandera untuk memancing Hakim Pong keluar. Hakim Pong pun keluar, namun King gagal membunuhnya. Terjadi pertarungan sengit antara Luke dan King, yang akhirnya mereka berdua tewas. Cerita berpindah 3 bulan kemudian. Persidangan kasus suap perdagangan manusia dengan Dinas Kelautan dan Bea Cukai telah diputuskan. Dan hasilnya adalah Xiu tidak bersalah dan Cumok dinyatakan bersalah. Setelah sidang selesai, tiba-tiba Cumok ditusuk seseorang yang tak lain adalah korban perdagangan manusia yang selamat. Karena Cumok merasa dikhianati Xiu, dia pun melakukan ini. Setelah kejadian itu, polisi mengkonfirmasi kalau dalang sebenarnya di balik semua ini adalah Xiu. Film pun berakhir dan diakhiri. Sekian, terima kasih telah mampir di channel Kerang Movie. Mohon maaf bila banyak kata yang belepotan dan tak karuan. Jangan lupa subscribe.